berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem Sui Ambawang, Kalimantan Barat, bakal Jemaat Roti Hidup Tapah. Lagu yang tadi saya mainkan dan Bapak Ibu dengarkan adalah lagu dari grup band Niji, Laskar Pelangi. Lagu yang menceritakan tentang orang-orang atau anak-anak yang diminta untuk mengejar mimpinya. Sama seperti dengan bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengar firman Tuhan pada malam hari ini dan merenungkan kebenaran firman-Mu itu menjadi jalan bagi kehidupan kami untuk menentukan hal-hal baik yang boleh kami lakukan, khususnya ketika kami ingin menggapai setiap impian, mimpi, dan harapan kami. Biarkanlah firman-Mu menuntun kami ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan yang baik. Terima kasih Allah, berfirmanlah kepada kami semua dalam Kristus kami mohon. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal ke-37. Kejadian pasal ke-37 ayat 5 hingga yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti pernah bermimpi. Setiap orang di dunia itu pasti pernah bermimpi dan juga punya mimpi. Nah, ketika berbicara tentang mimpi, ada dua hal sebetulnya yang harus kita bedakan. Mimpi yang pertama adalah mimpi ketika tidur. Orang sering menyebutkan bahwa ya mimpi itu bunga tidur. Mimpi itu bagian dari psikologi manusia yang dibawa, yang tercipta begitu di dalam pikiran manusia, lalu terfragmentasi. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kesenangan, itu terfragmentasi dalam pikiran sehingga keluar dalam mimpi. Itu kata sebagian psikolog begitu ya. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka salah. Tetapi apa yang mau saya sampaikan, dalam iman kita percaya bahwa Tuhan itu pasti punya semacam cara untuk memberitahu kita sesuatu. Kita bisa mengandaikan bahwa mimpi adalah salah satu cara Tuhan untuk memberitahu firman-Nya bagi kita. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hal mimpi itu adalah cara Tuhan untuk berbicara pada saya. Kita memang harus secara bijaksana, penuh hikmat untuk membedakan mana yang mimpi biasa atau mana mimpi yang Tuhan pakai untuk bisa menceritakan sesuatu kepada hidup kita. Contohnya begini, kalau kita bertemu dengan orang di jalan, kita bisa menganggap itu hal biasa. Kita bertemu dengan kawan lama,
Itu adalah hal biasa yang terjadi. Tapi itu juga bisa menjadi satu hal yang Allah rencanakan saat kita bertemu dengan orang itu. Semua tergantung sensitivitas kita untuk melihat sebuah kejadian. Apakah betul saya sungguh-sungguh menaruh hati pada kejadian itu atau tidak? Itu bergantung pada kita. Salah halnya dengan sebuah mimpi. Mimpi itu bisa terlewat begitu saja, tapi kita juga bisa menaruh hati kita pada mimpi itu. Sehingga kita bisa mencari tahu apa maksud Tuhan dalam mimpi. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang berkaitan dengan harapan. Semua orang punya mimpi, semua orang punya harapan, semua orang punya keinginan untuk menggapai sesuatu. Dan mimpi itu berkaitan dengan apa yang kukerjakan saat ini, itu berhubungan dengan apa yang kudapat di masa depan. Dalam kedua hal itu, mimpi dalam tidur dan mimpi yang penuh dengan harapan ada dalam bacaan kita. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi dalam tidurnya, tetapi ia juga punya pengharapan untuk menjadi seorang pemimpin. Seolah-olah Allah sedang memberikan sesuatu, memberikan cerita, narasi kepada Yusuf bagaimana dia di masa depan, tetapi Yusuf juga dalam hatinya mempunyai sensitivitas untuk melihat mimpi itu, bagian dari kehidupannya di masa depan. Ketika dia sedang menceritakan semua hal itu, mimpi-mimpi secara dalam tidur dan juga mimpi-mimpi secara harapan, seluruh keluarganya, bahkan bapaknya sendiri, menganggap bahwa mimpi apa sih kamu itu? Engkau mimpi ngawur. Masa sih kami akan menjadi bawahanmu? Masa sih kami semua, saudara-saudara, akan menyembahmu? 2 kali itu disampaikan oleh Yusuf. Saya bermimpi yang pertama ladang gandum. Yang pertama itu tentang matahari, bulan, dan bintang. 2 kali disampaikan itu oleh Yusuf yang menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar tahu apa yang Tuhan sedang bicarakan terhadap dirinya. Dan dia juga punya pengharapan untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Yusuf mempunyai sensitivitas untuk melihat bahwa mimpiku ini datang dari Tuhan dan aku juga ingin punya mimpi menjadi pemimpin di masa depan. Saudara-saudaraku, kita pasti punya mimpi, kita punya harapan, kita punya cita-cita di masa depan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan mimpi itu? Tentu kita harus mengerjakan banyak hal saat ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, kita harus mulai menata hidup untuk menggapai mimpi. Dan juga Tuhan bisa menggunakan mimpi kita, mimpi dalam arti tidur. Tuhan bisa menunjukkan jalan, Tuhan bisa menunjukkan cara melalui mimpi kita dalam tidur. Itu membutuhkan sensitivitas kita. Kalau kita mau membiarkan begitu saja, ya sudah lewat begitu saja. Tapi kalau kita mau merenungkan apa yang Tuhan katakan lewat mimpi, bisa saja. Dan banyak sekali jemaat yang saya pernah tanya, mereka mimpi sesuatu hal yang tampaknya aneh, tetapi sangat berkaitan dalam kehidupan mereka. Sehingga kita tidak bisa sembarangan langsung mengatakan, oh mimpi itu bagian dari bunga tidur yang harus kita tinggalkan. Tidak demikian. Tuhan juga bisa berkata-kata melalui mimpi kita. Dan kita juga tetap harus berhati-hati terhadap mimpi tersebut. Jangan sampai kita menjadi cenayang-cenayang, merasa sok tahu terhadap mimpi lalu mengerjakan semua hal yang ada dalam mimpi, memikirkan semua hal yang ada dalam mimpi kita. Tuhan tidak mau kita menjadi cenayang seperti itu. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita mempunyai sedikit saja sensitivitas terhadap cara Tuhan menyampaikan firman-Nya, bahkan melalui mimpi sekalipun. Ketika kita malam hari ini akan tidur, mungkin Tuhan memberikan mimpi kepada kita. Mari kita memberikan sedikit hati kita pada mimpi itu. Dan mungkin ketika kita memberikan hati kita sedikit saja, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat bermimpi dalam tidur, selamat bermimpi untuk menggapai harapan dan cita-cita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap mimpi yang kami terima. Dan harapan-harapan yang ada dalam kehidupan kami letakkan hanya dalam tangan pengasihan Kristus
yang mampu untuk menunjukkan jalan kepada kami, menentukan arah hidup kami di masa depan. Janganlah biarkan kehendak kami yang terjadi, tapi biarkanlah kehendak-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami, sehingga segala pengharapan kami tidak sia-sia. Tapi di dalam Kristus kami boleh menemukan harapan yang sebenarnya. Terima kasih Allah, saat ini kami akan beristirahat malam. Jaga kami dalam tidur kami, berikan kami mimpi yang baik, berikan kami mimpi yang indah, berikan kami hati juga yang sensitif untuk melihat cara Tuhan berbicara kepada kami melalui mimpi. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat bermimpi yang indah bagi kita semua. Salam kasih dari saya, Pendeta Ergon Pranata Peters, pendeta di GPIB Bethlehem Sui Ambawang, Kalimantan Barat. Di Bajem, bakal jemaat Roti Hidup Tapah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan nyanyiannya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.